Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan perkuliahan kita sebelumnya masih tentang Entity Relationship Diagram. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas apa itu entitas, apa itu atribut, sampai dengan relasi. Nah, kita sudah mempelajari bagian-bagian tersebut ya. Nah, di video kita kali ini kita akan mulai membuat atau merancang IRD. Nah, sebelum kita masuk ke latihan merancang IRD, kita bahas dulu apa sih pengertian IRD. Nah, menurut Emma dan Anggit, IRD atau singkatan dari Entity Relational Diagram adalah suatu diagram untuk menggambarkan desain konseptual dari yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya dalam dunia nyata. Nah, di sini ada kata-kata menggambarkan desain konseptual. Nah, seperti yang sudah pernah saya bahas di kelas teori tentang DBMS ya, maksud saya tentang SDLC ya, tentang SDLC, di mana ada satu bagian di dalam SDLC yang fungsinya untuk merancang. Nah, merancang atau membuat desain itu ada dua bagian ya. Ada yang bagian desain konseptual dan ada juga bagian desain secara fisik. Nah, IRD ini merupakan salah satu cara untuk melakukan desain secara konseptual, gitu ya. Nah, di sini di definisi ini juga dikatakan bahwa dalam IRD itu menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Nah, objek di sini maksudnya entitas yang sudah pernah kita pelajari di video sebelumnya, ya kan? Ada entitas suatu benda dalam bentuk nyata, ada juga entitas dalam bentuk abstrak, ada juga entitas dalam suatu acara seperti itu ya. Nah, ada banyak jenis entitas yang sudah pernah kita pelajari. Nah, ini kita sebut sebagai objek gitu ya. Jadi ada objek satu dengan lainnya atau dengan kata lain entitas satu dengan lainnya yang dihubungkan. Nah, mereka antara entitas satu dengan lainnya itu dihubungkan dengan salah satu relasi. Nah, relasi ini yang sudah pernah kita bahas juga di video sebelumnya, gitu ya. Nah, kita hari ini langsung ke prakteknya saja bagaimana cara membuat IRD. Di sini saya mencoba menyusun cara paling mudah gitu ya. Nanti ini bisa dicoba oleh teman-teman untuk mengerjakan tugasnya ya. Nanti mendatang akan saya berikan tugas seperti ini gitu ya. Ini bisa diikuti. Oke, langkahnya di sini ada 7 langkah. Yang pertama kita harus mengumpulkan informasi dulu. Baik ya. Contoh nih misalnya, kalau kita mau menyusun IRD untuk sistem informasi sebuah perpustakaan misalnya, kita harus tahu dulu informasi tentang perpustakaan yang mau kita buat IRD-nya. Apa yang harus kita tahu informasinya? Pertama tuh yang paling penting adalah aturan bisnisnya. Bagaimana di sana aturannya? Setiap anggota itu seperti apa? Boleh meminjam berapa banyak buku yang dipinjam dalam satu kali transaksi gitu ya. Ini sebagai contoh misalnya kita sudah mendapatkan informasi bahwa aturan bisnisnya setiap anggota boleh meminjam satu atau lebih buku. Nah, ini kalimat ini harus kita simpan dulu atau kita kumpulkan informasinya bahwa setiap anggota boleh meminjam satu atau lebih buku. Begitu ya. Oke. Apakah ada informasi lain yang perlu kita simpan gitu ya? Nah, itu semua harus kita tuliskan lebih dahulu ya. Nah, di sini karena ini hanya sebagai contoh buat latihan aja, saya buat satu aja dulu ya. Sebagai contoh, aturan bisnisnya setiap anggota boleh meminjam satu atau lebih buku. Langkah kedua, kita akan menentukan himpunan entitasnya. Nah, kalau kita bayangkan di suatu perpustakaan gitu ya, kira-kira entitas apa sih yang diperlukan di sana gitu ya?
udah jelas sekali karena perpustakaan itu meminjamkan buku. Oke, mungkin kita perlu entitas buku. Kita sudah dapat satu entitas. Yang kedua, buku itu kira-kira mau diapakan ya kalau di perpustakaan? Oh, dipinjam. Berarti kita harus mengetahui siapa yang bisa atau boleh meminjam buku tersebut. Oke, baik, kita sebut di sini sebagai anggota gitu ya. Nah, berarti anggota adalah satu entitas yang bakalan nanti akan meminjam buku. Nah, untuk menentukan himpunan entitas itu tidak harus dua saja, boleh lebih dari satu sesuai dengan kebutuhan. Saya contohkan yang lain ya, misalnya kalau di sistem informasi akademik ya, itu kan ada mahasiswa sebagai yang mengikuti kuliah gitu ya. Nah, mahasiswa ini mau mata kuliah apa? Nanti ada entitas mata kuliah. Nah, sudah ada mahasiswa, sudah ada mata kuliah. Nah, yang ngajar siapa? Oh, dosennya. Berarti ada entitas lain yang namanya dosen. Jadi ini ada 3 entitas. Nah, di contoh slide saya ini, saya buatkan contoh yang paling sederhana, hanya ada 2 entitas. Gitu ya. Langkah ketiga adalah kita harus menentukan atribut pembeda atau key pada setiap masing-masing entitas. Kalau tadi kita sudah punya 2 entitas, buku dan anggota, maka kita tentukan apa sih atribut key atau atribut pembeda untuk membedakan antara buku satu dengan yang lainnya. Oke, kita tentukan saja, kita berikan ID buku, gitu ya. Loh Bu, kenapa kok ada tanda garis bawah underscore gitu ya? Ya, kalau kita memberi nama entitas, atribut, ataupun relasi itu tidak boleh menggunakan spasi. Jadi artinya tidak boleh lebih dari satu kata. Jika memungkinkan untuk membedakan antara kata satu dengan yang lainnya, kita bisa menggunakan karakter penghubung garis bawah atau underscore gitu ya. Nah, misalnya buku kita bedakan dengan ID buku. Kemudian ada lagi entitas anggota yang kita bedakan atributnya dengan KD anggota atau kode anggota gitu ya maksudnya di sini. Nah, setelah itu, setelah kita sudah mempunyai atribut pembeda atau atribut key-nya, langkah keempat adalah menentukan himpunan relasi. Nah, kira-kira relasinya apa ya gitu ya? Oke, karena perpustakaan itu fungsinya untuk supaya si anggota bisa meminjam buku. Baik, kita tentukan relasinya pinjam gitu ya. Kenapa kok bukan meminjam gitu ya? Kita menggunakan kata dasar saja dulu ya. Pertama kita gunakan kata dasar pinjam gitu ya. Nah, siapa yang pinjam? Yaitu anggota ke buku. Jadi nanti ada relasi pinjam yang muncul di antara entitas anggota ke buku gitu. Kemudian setelah kita menentukan relasinya gitu ya, karena ini cuma ada 2 entitas ya. Kalau tadi yang saya sebutkan di akademik itu kan ada 3 entitas ya, itu relasinya bisa jadi ada 2 relasi ya. Seperti ini contohnya. Kalau mahasiswa ke mata kuliah mungkin bisa begini. Mahasiswa mengambil mata kuliah gitu ya, atau mahasiswa menempuh mata kuliah. Jadi ada relasi tempuh di sini. Kemudian antara dosen dengan mata kuliahnya mungkin mengajar. Dosen mengajar mata kuliah sistem basis data misalnya. Sistem basis data diajar oleh dosen siapa? Atau mungkin menggunakan kata lain selain ajar ya. Mungkin kalau di sini kedengarannya kayak nggak enak gitu ya kalau ajar ya. Mengampu, dosen mengampu mata kuliah apa seperti itu. Ini jadi kalau ada 3 entitas bisa jadi ada 2 relasi, tapi bisa juga relasi itu lebih dari 2 ya kalau entitasnya 3. Ini sebenarnya tergantung dari kebutuhan gitu ya. Bisa jadi antara dosen ke mahasiswa ada relasi juga, mungkin relasi dosen pembimbing akademik seperti itu ya, bisa jadi seperti itu. Oke. Kita bahas yang mudah saja dulu ya, karena ini masih baru latihan pertama ya. Kita buat relasinya satu aja dulu, yaitu relasi pinjam yang ada di antara entitas anggota ke buku. Baik, langkah kelima selanjutnya yaitu menentukan opsionalitas dan kardinalitas. Nah,
Di video sebelumnya saya sudah sempat menyinggung apa itu opsionalitas. Opsionalitas di sini hanya ada dua pilihan gitu ya. Namanya juga opsi ya. Opsi itu pilihannya harus ataukah boleh. Kalau harus itu bahasa Inggrisnya must be ya, must be. Kalau boleh maybe. Nah, kemudian selain opsionalitas juga ada derajat kardinalitas. Nah, kalau derajat kardinalitas itu kemarin saya menyampaikan dua saja yang dipakai ya. Walaupun sebenarnya dalam keilmuan itu ada 4 kardinalitas yang bisa kita gunakan. Di sini kita latihannya pakai dua saja. Pakai yang pertama adalah one and only one atau satu dan hanya satu. Atau pilihan kardinalitas yang kedua adalah one or more, satu atau lebih. Nah, untuk menentukan opsional dan derajat kardinalitas caranya seperti ini. Nah, ini di slide berikut ini misalnya untuk relasi pinjam gitu ya. Tadi kan anggota meminjam buku gitu kan. Nah, opsionalitasnya bagaimana? Apakah boleh ataukah harus gitu ya? Karena anggota itu meminjam buku bukan suatu keharusan ya. Anggota harus meminjam buku kan nggak harus. Kalau dia nggak ingin kan nggak apa-apa gitu ya. Berarti kita bisa menggunakan boleh gitu ya. Berarti kalimatnya akan menjadi begini. Entitas anggota boleh relasinya meminjam entitas buku. Jadi membacanya begini. Anggota boleh meminjam buku. Begitu ya. Nah, kalau misalnya kedua entitas ini dibalik posisinya, buku terhadap anggota, bagaimana? Buku boleh dipinjam anggota, gitu ya. Oke, kita sudah punya opsionalitasnya. Kita simpan dulu opsionalitasnya. Yang kedua kita buat kardinalitasnya. Kalau kardinalitas tadi saya sebutkan ada dua macam ya. One and only one dengan one or more. Nah, bagaimana kardinalitas antara anggota dengan buku? Kita langsung tentukan gitu ya. Karena di pertama tadi, poin pertama kita sudah punya informasi bahwa setiap anggota itu boleh meminjam lebih dari satu buku ya kan. Nah, berarti kardinalitasnya begini. Setiap anggota meminjam satu atau lebih buku. Artinya dia pinjam satu boleh, pinjam banyak juga boleh, ya kan? Setiap anggota meminjam satu atau lebih buku kan sesuai dengan rule bisnisnya yang sudah ditentukan di awal tadi. Nah, kalau dibalik bagaimana? Bunyinya bagaimana? Setiap buku dipinjam oleh satu anggota, begitu ya. Karena kondisinya satu buku, ini ya, satu fisik buku itu hanya bisa dipinjam oleh satu anggota. Kalau ada dua anggota yang mau pinjam, jadinya kan rebutan. Nah, nggak bisa kan? Nah, karena dibalik di sini kondisinya jadi kardinalitasnya jadi satu saja. Jadi setiap buku dipinjam oleh satu anggota. Nah, kita sudah mendapat opsionalitasnya, sudah mendapat kardinalitasnya, tinggal kalimat ini kita gabung. Bagaimana cara menggabungnya? Antara anggota ke buku dulu ya. Nah, misalnya tadi kan anggota boleh meminjam buku, opsionalitasnya. Sedangkan kardinalitasnya satu atau lebih. Kita gabung aja kalimatnya. Setiap anggota boleh meminjam satu atau lebih buku. Nah, ini kalimatnya sudah lebih jelas ya. Bisa dibayangkan berarti relasi antara anggota dengan buku itu boleh ya, opsionalnya boleh, dan kardinalitasnya one or more, satu atau lebih. Nah, kalau dibalik bagaimana? Dari buku terhadap anggota. Nah, karena tadi boleh dipinjam gitu ya, dan ini satu saja berarti begini. Setiap buku boleh dipinjam oleh satu orang anggota. Nah, jadi untuk membuat opsionalitas dan kardinalitas akhirnya sudah jadi dengan cara seperti ini, gitu ya. Baik, kita lanjut ke langkah ke-6 yaitu dengan melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan himpunan atribut yang sudah kita tentukan tadi. Sekarang kita gambar ya.
Kalau entitas, gambarnya dilambangkan dengan persegi panjang. Karena kita punya dua entitas, ada entitas buku dan entitas anggota, seperti yang Anda lihat di slide saya ini. Nah, tadi kita sudah menentukan atribut K-nya ya. Kalau buku, KD buku, kalau anggota, ID anggota. Nah, kita tinggal nambahin atribut lainnya. Kira-kira kalau buku itu butuh informasi apa lagi sih? Tentunya pasti judul bukunya, siapa penulisnya, penerbitnya di mana. Mungkin kalau mau ditambahkan tahun terbit dan sebagainya boleh, kota penerbitan juga boleh ya, tergantung dengan kebutuhan. Gitu ya. Nah, kemudian anggota. Tadi anggota sudah ditentukan bahwa K-nya adalah ID anggota. Ingat, untuk membedakan atribut yang K dan atribut yang bukan K, atribut K diberi tanda garis bawah di nama atributnya. Nah, sekarang untuk yang anggota kita butuh atribut apa lagi nih selain ID anggota? Pasti ya, nomor satu kita butuh namanya siapa. Kemudian alamatnya. Kemudian mungkin bila perlu kita pengen tahu tanggal lahir, tempat lahir. Dan yang paling penting jenis kelamin. Atau mungkin kalau perpustakaan butuh nomor handphone bisa kita tambahkan. Jadi atribut ini tergantung dengan kebutuhan kita gitu ya. Baik, setelah kita menentukan atribut dari dua relasi tersebut, tinggal kita letakkan relasi yang sudah kita buat. Tadi kita membuat suatu relasi namanya pinjam gitu ya. Berarti tinggal kita gambarkan dengan lambang belah ketupat yang berada di tengah-tengah antara entitas buku dan entitas anggota. Bu, kalau mau meletakkan gambar buku, gambar entitas buku dan gambar entitas anggota, lebih dulu mana? Bebas aja ya. Kita boleh dibalik misalnya anggota di kiri atau mau di kanan seperti gambar ini juga boleh gitu ya. Yang penting ketika kita memberikan opsional dan kardinalitasnya nggak keliru gitu ya. Nah, di sini sudah ada angka 1 antara buku dengan pinjam dan huruf M antara anggota dengan pinjam. Jadi begini, kardinalitas itu kalau banyak dilambangkan dengan many ya. Tapi kalau satu tinggal angkanya satu saja. Karena tadi kita sudah menyebutkan bahwa satu buku hanya boleh dipinjam oleh anggota, berarti di sini angkanya satu. Tetapi karena anggota boleh meminjam satu atau lebih buku, maka di sini diberi lambang many seperti itu ya. Nah, ini sudah selesai untuk kita mendesain IRD-nya. Nah, langkah selanjutnya, langkah yang ketujuh, yang terakhir adalah mapping IRD tersebut ke dalam tabel. Jadi ini adalah tabel, kita menyebutnya kamus data ya, kita menyebutnya kamus data. Kenapa kok kamus data? Karena ini nanti yang akan kita gunakan ketika kita melakukan data definition language di praktik membuat desain secara fisik gitu ya. Karena IRD ini kan masih desain secara konseptual. Nah, supaya desain konseptual ini bisa kita lanjutkan ke desain fisik, maka perlu adanya tabel kamus diagram kamus data ini ya. Baik, karena tadi kita sudah punya dua entitas, berarti kita bikin aja ada tabel buku, juga ada tabel anggota gitu ya. Kita bisa lihat dari atribut yang ada di buku. Di sini ada 4 atribut kan. Nah, ini atribut ini bakalan menjadi nama field pada tabel buku, yaitu kode buku, judul, penulis, penerbit. Nah, kemudian kita harus menentukan tipenya. Di sini saya pilihkan varchar karena kebetulan memang masing-masing dari KD buku, judul, penulis, penerbit ini masing-masing mengandung huruf gitu ya. Nah, supaya huruf itu bisa dikenali, maka kita pakai tipenya varchar. Ini kalau Anda lupa dengan tipe-tipe ini bisa Anda lihat nanti di awal-awal video tentang DBMS ya. Saya sudah pernah menyinggung tentang tipe-tipe untuk menentukan tipe di field ini ya. Dan nggak usah khawatir juga, nanti di kelas praktikum sistem basis data ini akan saya bahas lagi ya macam-macam tipe ini.
Nah, setelah kita menentukan tipenya, kita tentukan lebarnya. Kalau kode buku mungkin cuma sedikit ya, kita bisalah menentukan dengan lebar 5 digit atau 5 karakter. Nah, kemudian karena judul buku itu bisa panjang, kita sediakan 50 karakter. Penulis sama penerbit biasanya nggak terlalu panjang ya. Kita cukup menyediakan sebanyak 35 karakter. Nah, keterangan di sini setiap tabel itu harus ada satu primary key ya. Harus satu ya, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Harus ada satu primary key. Primary key masih ingat ya, sudah pernah saya bahas. Primary key adalah pembeda antara record satu dengan record lainnya. Nah, untuk membedakan antara buku satu dengan yang lainnya, kita butuh yang menggunakan kode buku, karena kode buku satu dengan yang lainnya pasti berbeda ya. Nah, kemudian di sini saya tuliskan not null pada masing-masing field judul, penulis, penerbit ya. Kenapa kok not null ya? Not null itu sudah pernah saya bahas juga, tidak boleh kosong gitu ya. Karena null itu artinya tidak bernilai. Bukan nol ya, tidak bernilai atau nul gitu ya. Nah, karena nggak boleh tidak diisi gitu ya, harus diisi. Gitu. Kemudian bagaimana dengan tabel anggota? Kita bisa lihat lagi IRD di sini. Oh, atributnya ada 6 gitu ya. Berarti kita buat fieldnya sebanyak 6. Nah, masing-masing kita tentukan tipenya. ID anggota varchar, nama varchar, alamat varchar. Jekyll gimana? Jekyll karena pilihannya jenis kelamin itu adanya 2 ya, laki-laki dan perempuan. Di sini saya singkat dengan L atau P, maka kita butuh tipe yang bisa kita gunakan untuk memilih gitu ya. Berarti di sini kita pakai enum. Kemudian tempat lahir varchar ya, sama seperti nama, alamat gitu ya. Tetapi tanggal lahir merupakan tipe tanggal, berarti kita pakai tipe date. Nah, di sini sudah ada lebarnya ya, lebar ID anggota 5, nama 35, alamat 50, tempat lahir 35. Di sini juga sudah ada keterangannya ya, untuk yang not null. Kalau memang boleh null, nggak usah diberi keterangan, sudah cukup ya, karena defaultnya null itu boleh gitu. Untuk date, kita bisa pakai default gitu ya. Di sini ditentukan DD, MM, YYY. Jadi dimulai dari tanggal dulu, bulan, kemudian tahun. Nah, ini mapping tabel ini hanya pada tabel entitas. Nanti Anda bisa menambahkan lagi untuk yang pinjam. Karena di sini saya di contoh saya ini saya nggak nambahin atribut untuk relasi pinjam ya. Anda bisa menambahkan. Misalnya begini. Dalam satu kali transaksi buku itu dipinjam, itu butuh yang namanya kode. Biasanya ada kode transaksi. Nah, begitu. Misalnya kode transaksi untuk satu kali transaksi peminjaman ini butuh atribut apa saja sih selain kode transaksi? Mungkin tanggal pinjamnya, ya. Kemudian dia mau mengembalikan kapan, gitu ya kan? Harus mengembalikan kapan begitu. Kemudian mungkin butuh tahu jumlah buku yang dipinjam, gitu ya. Misalnya 2 buku. Nah, seperti itu. Ini bisa kita tambahkan atributnya di sini, gitu ya. Nah, nanti kode buku dan ID anggota yang ada di masing-masing entitas ini boleh masuk ke dalam menjadi atribut dipinjam, tetapi nanti dia kondisinya menjadi foreign key ya. Masih ingat ya, saya sudah pernah memberikan materi tentang key, ada primary key, ada foreign key. Kalau primary key dia akan menjadi key di entitasnya dia sendiri. Tetapi ketika dia berpindah ke tempat lain, misalnya di sini di relasi pinjam gitu ya, dia akan menjadi foreign key, gitu ya. Oke, saya kira cukup di sini dulu. Ini latihan untuk membuat IRD. Bila Anda ada kesulitan, silahkan Anda tanyakan di forum diskusi atau mungkin di komentar di YouTube juga boleh gitu ya. Nanti akan saya jawab gitu ya. Jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan seperti ini caranya gitu ya. Baik, sekian dulu. Semoga perkuliahan di video kali ini bisa dimengerti
dan semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.